Majelis Hakim dalam sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo sempat mencecar ex-jubir KPK yang sekaligus mantan penasihat hukum SYL, Febri Diansyah, terkait honorarium yang diberikan oleh SYL. Tak hanya itu, Febri juga membantah telah memberikan arahan tertentu kepada SYL maupun saksi di saat kasus ini mencuat ke publik. Lantas, apakah ini bagian skenario untuk meringankan SYL? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rahman. Halo, selamat sore Pak Zainur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Mas Reddy. Baik Pak Zainur, ini saat ini sidang masih berlangsung hingga sore ini. Menyorot keterangan dari para saksi kali ini ada mantan penasihat hukum SYL yakni Febri Diansyah, yang ini juga sebelumnya diketahui adalah ex-jubir dari KPK. Dan kalau menurut dari Bapak, kira-kira bagaimana penilaian Anda menilai keterangan saksi kali ini Pak? Ya, yang pertama sebenarnya kami juga punya tanda tanya ketika seorang ex-jubir KPK menjadi kuasa hukum seorang yang sedang berkasus dengan KPK. Memang mungkin secara hukum tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Secara kode etik profesi juga tidak ada yang dilanggar. Tetapi dari sisi asas kepantasan, kepatutan, kewajaran, tentu seharusnya ini dipertimbangkan oleh yang bersangkutan. Meskipun sudah melewati masa 3 tahun sebagai bentuk cooling period atau sebagai bentuk revolving door atau biasa disebut sebagai masa idah, ya, tetapi kan yang bersangkutan ini dulu mengabdi di KPK cukup lama. Ketika menjadi kuasa hukum bagi seseorang yang berperkara dengan KPK, tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan di publik. Nah, ini yang saya juga tidak terlalu paham mengapa ini tidak terlihat dipertimbangkan oleh yang bersangkutan. Yang kedua, kalau kita tadi mendengarkan kesaksian dari yang bersangkutan, ada beberapa poin yang ditanya oleh majelis hakim, antara lain apakah yang bersangkutan mempengaruhi saksi-saksi. Atau yang kedua adalah asal-usul dari honor yang diterima sebagai seorang kuasa hukum atas jasa hukum yang telah diberikan. Nah, di dua poin tersebut tadi saksi F ini menyampaikan bahwa tidak mempengaruhi saksi-saksi maupun tidak ada satupun bentuk intervensi yang mengarahkan saksi agar memberikan keterangan-keterangan tertentu terhadap para penyidik di KPK. Tentu sayangnya tadi kita lihat di dalam persidangan tanya jawab yang dilangsungkan, keterangan yang digali oleh hakim maupun dari JPU, sepertinya dengan mudah dapat dijawab oleh saksi ini. Nah, tentu itu menjadi catatan tersendiri ketika memang KPK pada awal mulanya sempat mencegah F ini untuk bepergian ke luar negeri. Nah, kan kemudian publik bertanya-tanya, atas dasar alasan apa KPK mencegah F ini bepergian ke luar negeri? Apakah karena F ini diduga melakukan pelanggaran hukum terkait dengan perkara ini, misalnya apakah ada obstruction of justice, ataukah ada TPPU dan seterusnya. Tetapi itu sama sekali tidak tergambarkan dari persidangan tadi. Ini juga sebenarnya di satu sisi menjadi tanda tanya publik, sekaligus juga mungkin bagi yang bersangkutan, bagi F ini bisa merugikan nama baiknya. Ini juga cukup disayangkan dari KPK tidak ada keterangan apapun. Yang kedua dari sisi asal usul honor, ya. Tadi ditanyakan berapa honornya. Di tahap penyelidikan disampaikan ada sekitar 800 juta gitu ya. Nah, ditanyakan oleh majelis hakim dari mana sumber honor tersebut gitu ya. Tentu ya sebagai seorang kuasa hukum mengatakan sumbernya berasal dari sumber yang sah dari Dana pribadi. kantong pribadi para terdakwa begitu ya. Nah, sayangnya ini juga tidak dilakukan pendalaman yang cukup oleh majelis hakim maupun oleh jaksa penuntut umum, sehingga ya sekali lagi saya katakan tadi saksi dapat menjawab dengan sangat jelas, Mas. Ya. Jawabannya sangat lancar ya Pak, kira-kira sudah ya kita tidak bisa memprediksi jawabannya seperti apa atau sudah tersetting atau bagaimana. Tapi kalau melihat poin yang didapatkan tadi adalah terkait honor, setelah itu adalah terkait intervensi apakah memberikan masukan kepada saksi maupun juga kepada SYL sendiri. Ini secara tegas dari Febri Diansyah ini mengemukakan bahwa tidak pernah melakukan intervensi dan juga menegaskan bahwa honor yang didapat ini sudah layak, sudah sesuai dengan ketentuan, yakni dari kantongnya SYL sendiri. Namun Pak, ini juga Febri Diansyah tadi kan juga sempat dicecar ya Pak terkait honorarium yang jumlahnya memang cukup fantastis, 800 juta di tahap penyelidikan, bahkan 3,1 di tahap penyidikan. Nah kira-kira dengan
nilai angka yang cukup fantastis ini apakah lazim Pak diterima oleh advokat seperti itu dan sebenarnya bagaimana Pak ketentuan dari honorarium dalam undang-undang advokat sendiri Pak? Ya, memang kalau soal kelaziman itu sebenarnya masih dalam range yang cukup lazim ya. Kalau kita pernah dengar beberapa kasus korupsi itu ada honorarium yang Mhm. jumlahnya bahkan sampai 2 juta dolar. Itu praktik Oh. seorang advokat di Indonesia ketika membela seorang terdakwa kasus korupsi. Yang menjadi pertanyaan justru sebenarnya adalah apakah advokat ini memastikan sumber pendanaan dari kliennya Mhm. itu berasal dari sumber yang sah. Ya. Mengingat apa? Mengingat kan kliennya tersebut sedang berurusan dengan hukum. Mungkin orang bisa membuat semacam perbandingan ketika ada seorang pelaku tindak pidana, misalnya pencuri, kemudian mampir ke restoran dan kemudian makan, maka biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya yang sah. Kenapa? Karena restoran tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam konteks advokat itu kan Mhm. mengetahui Ya. kliennya adalah seorang yang sedang berhadapan dengan hukum, bermasalah dengan hukum. Sehingga advokat harus memastikan bahwa Hmm. uang yang didapat sebagai honorarium itu merupakan uang yang bersumber dari perolehan yang sah, Mhm. bukan dari tindak pidana yang itu bisa masuk kategori pencucian uang. Mhm. Memang di dalam undang-undang advokat ada kerahasiaan klien dan advokat. Juga ada angka kesepakatan yang diserahkan kepada perjanjian di antara para pihak, antara advokat dengan kliennya. Tetapi sekali lagi Mhm. ada aturan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di pasal 5, yaitu pelaku pencucian uang secara pasif itu juga dapat dijerat pidana Oh. ketika ya menerima transfer atau pemberian hasil dari tindak pidana atau yang patut diduga dari tindak pidana. Mhm. Mungkin kalau hasil tindak pidana tidak bisa dipastikan, tetapi kan perlu melihat asas kelayakan, asas kepatutan, adanya pengetahuan, adanya keyakinan bahwa sumbernya bukan bersumber dari tindak pidana. Kalau mengetahui Mhm. bahwa sumbernya berasal dari tindak pidana tetapi tetap menerima, Mhm. ya seorang advokat pun tidak kebal hukum. Asas Oh. imunitas advokat itu ya dibatasi oleh hukum dan kode etik. Mhm. Kalau itu ada asas kepatutan, asas kelayakan diterjang, Mhm. diterabas begitu saja, maka advokat juga bertanggung jawab secara hukum dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Memang ini perdebatan yang tidak pernah selesai. Apakah Mhm. advokat itu boleh menerima pembayaran berasal dari hasil kejahatan? Tentu kami berpendapat tidak boleh Mhm. selama memang advokat tersebut beritikat baik, telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan itu memang merupakan haknya dan tidak mengetahui sumber uang tersebut berasal dari kejahatan. Selama ada Mhm. persangkaan, ada pengetahuan bahwa sumber honorarium tersebut dari tindak pidana, maka yang bersangkutan harus menolak karena memang prinsip dasar adalah tidak boleh ada satu pihak pun yang menerima manfaat dari tindak pidana. Itu prinsip dasar di Mhm. dalam hukum pidana bahwa tidak boleh ada yang menikmati hasil kejahatan. Ya. Jadi memang kita masih berharap bahwa persidangan ini dapat memperjelas gitu Mhm. ya dari mana uang yang digunakan untuk membayar jasa advokat sampai 3,1 miliar tersebut. Ya. Kalau memang itu dari tindak pidana, maka harus dirampas untuk negara. Tetapi kalau memang bukan, maka itu adalah hak dari advokatnya. Yang kedua Ya. adalah Mhm. sebenarnya KPK juga perlu memperjelas kepada publik apa sih alasannya dulu mencegah Mhm. Febri Diansah ke luar negeri ini, apakah terkait dengan satu dugaan pelanggaran hukum atau atas alasan apa? Ini juga sampai sekarang masih penuh dengan tanda tanya, Mas. Ya. Ya, masih jadi tanda tanya ya dari mana alasan dari KPK melakukan pencekalan, setelah itu juga dari mana uang yang dibayarkan oleh SYL kepada advokat Febri Diansyah ini, Pak. Tapi kalau misalnya ini sampai diketahui bahwa ini dananya bukan dari dana SYL atau dana ilegal lah, korupsi. Kira-kira langkah hukum yang harus atau langkah hukum yang dilakukan ke depan itu seperti apa? Kira-kira apakah dana ini harus dikembalikan lagi atau bagaimana ketentuannya secara hukum, Pak? Pak Zainur. Ya, tentu prinsip dasarnya tidak boleh ada orang yang menikmati hasil kejahatan. Sehingga semua uang hasil kejahatan itu harus dirampas kembali untuk negara. Tetapi kemudian bagaimana prosesnya? Nah, proses itu tentu menjadi kewajiban dari KPK, para penyidiknya melalui jaksa penuntut umumnya di dalam persidangan ketika memang meyakini bahwa uang itu sesuai dengan alat bukti yang tersedia berasal dari tindak pidana, maka bisa kemudian mengajukan kepada majelis hakim untuk
agar itu dimasukkan dalam putusan termasuk yang disita yang kemudian dapat dirampas untuk negara. Memang ini juga menjadi satu permasalahan hukum karena biasanya yang dapat disita itu adalah ketika uang tersebut adalah uang dari para terdakwa, sedangkan ini adalah uang yang berada di saksi. Nah, sekali lagi kami sampaikan tadi, ini menjadi tugas dari KPK untuk dapat ya membuat terang seterang-terangnya uang 3,1 miliar untuk membayar honorarium pengacara itu berasal dari mana sumbernya. Kalau memang itu berasal dari sumber tindak pidana, misalnya adalah iuran dari para eselon 1 atau meminta kepada para vendor untuk beriur yang selama ini merupakan vendor-vendor langganan dari Kementan, atau sumber-sumber tidak sah lainnya, baik itu suap, gratifikasi, atau korupsi, maka KPK perlu untuk membuka kemungkinan apakah ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, khusus untuk pemberian jasa honorarium advokat ini. Kalau advokatnya mengetahui itu berasal dari tindak pidana, maka advokat tidak kebal hukum. Kami sampaikan sekali lagi. Memang advokat selalu berlindung di balik alasan undang-undang advokat. Ada kerahasiaan klien, ada imunitas advokat, ada jasa advokat yang wajar, dan seterusnya. Tetapi kalau advokat itu tahu sumber uangnya dari sumber tindak pidana, maka advokat tidak kebal hukum. Advokat juga bisa dijerat dengan TPPU. Tetapi kalau memang advokatnya beretikat baik, sudah menjalankan tugas profesinya dengan profesional, wajaran dan kelayakan honor yang diterima itu juga bisa diterima, ya maka itu tidak menjadi tanggung jawab hukum dari advokat ketika ternyata asal usul uangnya merupakan dari tindak pidana gitu ya. Tetapi dari sisi uangnya sendiri tetap harus dirampas untuk negara. Sisanya kemudian kembali kepada urusan antara advokat dengan kliennya untuk menyelesaikan urusan keperdataan mengenai honorarium advokat. Tetapi dari sisi uangnya sendiri itu tetap harus dirampas untuk negara ketika uang itu merupakan uang yang bersumber dari kejahatan atau hasil korupsi. Sehingga saya melihat ini tugas KPK itu masih cukup banyak ya dalam perkara ini ya. Harus digali untuk lagi. mengurutkan, iya, untuk dapat menggali sampai kesimpulan yang benar-benar diyakini valid berdasarkan alat-alat bukti dari mana saja uang yang diterima oleh para pihak ini. Ada pihak advokat, ada istri SYL, ada anak cucu SYL, dan seterusnya. Itu masih harus terus diungkap oleh KPK secara lengkap, secara tuntas, sehingga tidak ada sisa-sisa pertanyaan. Berapa uang yang dikumpulkan SYL, dari pihak mana saja, diperuntukkan untuk apa saja. Itu harus tuntas. Jangan sampai perkara ini selesai, tetapi menyisakan pertanyaan-pertanyaan publik yang tidak terjawab, seperti misalnya, dari mana sih uang jasa advokat ini diperoleh SYL. 3,1 miliar bukan uang yang kecil bagi SYL. Kenapa? Karena SYL itu untuk pesan makanan menggunakan ojek daring saja, menggunakan permintaan kementerian, apalagi uang 3,1 miliar gitu ya. Untuk merayakan ulang tahun cucu saja minta kepada kantor, apalagi uang 3,1 miliar. Semua serba reimburse ya Pak Zainur ya? Iya, serba reimburse. Sehingga apakah logis uang 3,1 miliar ini berasal dari kantong pribadi? Ya itu menjadi pertanyaan kita. Nah itu harus ditelusuri, dilihat secara mendalam, mungkin LHKPN-nya juga dibuka lagi kira-kira apakah sinkron antara uang yang dikeluarkan atau dana yang dikeluarkan dengan harta pribadi dari SYL sendiri Pak. Tapi yang menjadi sorotan tadi sempat diungkapkan bahwa ada pencekalan yang dilakukan oleh KPK kepada Febri Diansyah. Lantas kalau melihat kondisi Febri Diansyah ini kan juga jubir KPK. Ini sempat mengumumkakan bahwa dokumen legal opinion ini didapatkan secara sah. Namun kira-kira dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai peneliti, lantas adakah pelanggaran atau potensi yang dilabrak atau maksud kami ditabrak dalam ketentuan ini? Adakah pelanggaran-pelanggaran walaupun tadi Bapak sempat melihat etis atau tidak etisnya. Tapi kalau dari segi pelanggaran adakah yang ditabrak Pak dalam ketentuan yang ada secara SOP? Ya, sayang sekali persidangan tadi tidak cukup membuka tabir yang menutup perkara ini ya. Tadi kami sampaikan bahwa ketika Febri Diansyah, ex-jubir KPK menjadi kuasa hukum SYL, itu tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar, tidak ada kode etik advokat yang dilanggar. Tetapi yang saya pertanyakan adalah kepantasan kelayakan seorang ex-KPK menjadi kuasa hukum dari orang yang berkasus dengan KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi hukum ya, ketika seorang penyidik KPK ya meminta kepada imigrasi untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri, pasti terkait dengan perkara ya. Karena penyidik KPK tidak boleh sembarangan melanggar, membatasi hak-hak seseorang untuk
bepergian Mhm. untuk beraktivitas termasuk luar negeri, sehingga pasti itu ada alasan hukumnya. Tetapi kan alasan hukum itu bisa bisa dibuktikan di kemudian hari atau tidak bisa dibuktikan. Ya, Bisa benar. juga merupakan pelanggaran pidana, bisa juga ternyata bukan merupakan pelanggaran pidana. Mhm. Nah, di awal itu kan yang menjadi bahasan adalah apakah Febri Diansah ini yang tadi itu yang pertama adalah mempengaruhi saksi-saksi. Yang kedua adalah apakah ikut mengatur SYL untuk Ya. setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh SYL. Yang ketiga adalah bersumber dari mana ya data atau bahan yang digunakan untuk menyusun legal opinion atau pendapat hukum yang diberikan kepada SEL. Kan Mhm. tiga hal itu yang Yes. menjadi poin utama kenapa kemudian apa namanya ada pencekalan gitu ya. Tetapi Ya. kalau kita lihat ya dari persidangan tadi ya ternyata Febri Diansah dapat menjawab dengan sangat mudah pertanyaan-pertanyaan majelis hakim maupun JPU KPK. Ini saya juga tidak tahu apakah KPK-nya yang tidak persiapan atau seperti apa. Tentu ya kita hanya bisa melihat yang berada di depan persidangan. Di luar Ya. persidangan tentu kita tidak bisa banyak berasumsi gitu. Itu yang Ya. sayang sekali tidak cukup banyak terungkap, Mas. Harusnya tiga hal itu Yes. terjawab gitu ya. Ya, Pak Apakah Zainur. Febri, Mhm. apakah Febri ini mempengaruhi saksi? Apakah Mhm. dia mengatur gerak-gerik SYL termasuk ketika SYL tidak dapat dihubungi atau menghilang? Yang Mhm. ketiga, apakah sumber untuk menyusun LO-nya itu bersumber dari yang sah atau yang melawan hukum? Tiga-tiganya sih kalau dari persidangan tadi Tidak dijawab jelas. dijawab semua oleh Ya. Febri Diansah dan itu menjadi tanggung jawab dari JPU harusnya gitu Ya, ya. harusnya lebih detail lagi ya, diperjelas lagi kira-kira ini seperti apa sih, kok bisa ada aturan dicekal juga si Febri Diansyahnya ini tidak bisa keluar negeri. Karena pada waktu itu momennya juga dari fakta di persidangan, SYL ini sedang berada di luar negeri. Apakah karena itu atau ada faktor-faktor lain kita tidak mengetahui kenapa ada pencekalan, apakah terkait tentang legal opinion ini atau lain sebagainya kita tidak mengetahui, publik pun. Dan ini juga yang menjadi sorotan lagi Pak ke depannya. Kira-kira perkembangan kasus dari SYL ini nantinya akan seperti apa Pak? Akan semakin banyak yang terlibat ataukah justru kian memperingan dari SYL dalam kasus ini? Menurut Bapak, Pak Zainur? Ya, ini masih banyak ya PR dari KPK ya. Hmm. Misalnya kemarin kita dengar keterangan dari Joyce, salah seorang staf khusus SYL di Kementerian Pertanian yang merupakan kader Partai Nasdem. Hmm. Saksi ini menyampaikan di depan persidangan yang tentu dia berada di bawah sumpah bahwa ya berbagai macam bentuk pemberian dari SYL untuk Partai Nasdem itu atas sepengetahuan pihak-pihak Partai Nasdem termasuk ada sekjen dan bahkan kemungkinan juga ada ketua Mhm. umum gitu Mhm. ya. Sehingga kan ini KPK harus melakukan pendalaman. Apa Yes. yang harus didalami oleh KPK? Apakah partai itu mengetahui asal usul dari dana yang disumbang oleh SYL kepada partai? Apakah partai tidak melakukan semacam due diligence, semacam pemeriksaan dari mana sumber dana yang disumbangkan kepada partai tidak dalam jumlah yang kecil, tetapi dalam jumlah yang cukup Mhm. besar. Nah, kalau dilihat dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, harus diingat bahwa korporasi itu merupakan salah satu subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dijerat dengan tindak pidana, Mhm. yaitu dapat dijadikan sebagai tersangka. Dalam hal apa korporasi itu bisa dijerat sebagai tersangka ketika korporasi itu mendapatkan manfaat dari korupsi, melakukan pembiaran dan tidak melakukan pencegahan. Mhm. Nah, ini menurut saya harus didalami oleh KPK. Yes, benar Kenapa? Pak. Karena kalau dari keterangan saksi Joyce, Mhm. itu ada arah ke sana gitu Hmm. ya. Kalau memang itu terpenuhi, ketentuan-ketentuan itu, maka ya KPK harus membuka kemungkinan untuk dapat juga menjerat Partai Nasdem karena Ya. salah satu bentuk pendanaan partai kan dari sumber yang gelap tidak sah. Sehingga ini harus menjadi apa ya efek jerah juga buat Partai Nasdem maupun partai yang lain kalau sekali Mhm. lagi ada alat bukti yang menunjukkan bahwa mereka memang benar-benar terlibat, Mas. Yes, kita nantikan Pak, kira-kira pergerakan KPK ke depannya seperti apa. Jangan sampai ya hukum ini justru tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita nantikan saja kira-kira perkembangan kasus SYL seperti apa. Pak Zainur Rohman, terima kasih untuk waktunya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pak Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Kami ucapkan terima kasih dan sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Sehat selalu.